Indonesia itu pada abad ke-60, kalau tidak salah itu pada abad ke-60, abad 60-an. Abad 60 sebentar. Sekarang abad berapa? 20. Belum berarti. Atau 60 mah 6.000 ada. 60. Nama Masehi meren. Nama saya kayaknya Sekitar tahun. ya sekitar 60-an lah, ada 60 Sekitar 60-an. ya, sekitar 60-an masuknya ke Indonesia itu menyebarkannya dengan ke setiap kerajaan itu menyalurkan agamanya ke setiap kerajaan. Lalu agama Islam itu mulai dipelajari lah demi apa ya, demi sedikit untuk mempelajari agama itu tersebut. Dari kerajaan-kerajaan itu agama Islam lalu dipelajari dan diperdalam untuk dipahami lah oleh kerajaan itu dan melaksanakannya demi turun temurun sampailah nyampe ke kita, ya, dilaksanakannya gitu dari turun temurun, dari ayah ke anaknya lalu diajarkan Islam sampai ke sekarang ini. Lalu di saat Islam itu sudah mulai terlaksanakan, ada orang-orang yang selalu menentang dengan agama Islam tersebut, karena agama Islam itu nyatanya tahayul itu tidak, keberadaannya itu tidak pastilah gitu, mitos, karena tidak tahu siapa yang mau disembah. Lalu pada selanjutnya ulama-ulama pun pada mengetahui dan diperdalami dalam agama tersebut untuk mengetahui keberadaan Islam itu seperti apa, seperti itu, dan sampai sekarang lah seperti ini ya Islam. Sekian lah. Sip. Ya. Nah, mungkin ada yang ingin menambahkan pernyataan dari Kang Kurniawan. Kurniawan, silakan. Ada yang ingin menambahkan atau Ngobrol naon we? Menambahkan Mungkin ada yang menambahkan dan menyanggah tentang yang saya bicarakan. sangat. Oke. Mungkin saya Dulu aja. Sepengetahuan saya, agama Islam itu masuk sekitar 1100-an Masehi, di mana dibawa oleh di salah satunya ya pedagang yang berasal dari Persia dan Arab. Aceh kan sebelah barat Indonesia itu melalui Aceh, makanya Aceh disebut kota Serambi Mekah. Jadi awal mulanya disebut kota Serambi Mekah karena Aceh awal titik mulanya masuknya agama Islam. Islam juga berkembang di Indonesia bukan hanya melalui pedagang-pedagang yang berasal dari daerah-daerah timur, melainkan juga dari beberapa tadi ulama-ulama yang sudah disebutkan, diantaranya yang kita kenal juga seperti Wali Songo. Di beberapa daerah itu dikenal dengan beberapa walinya kayak Sunan Gunung Jati dan lain-lain. Saya segitu aja. Silakan selanjutnya ada yang ingin menambahkan. Ingin bertanya. Jadi Tambahan dulu, Bray. Tambahan dulu. Tentang Islam. Saya di Islam sih peran. Satulah nambahin tentang Islam dulu. Ya. Saya juga sih sependapat dengan apa yang tadi diutarakan oleh saudara Tegar, bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui akulturasi budaya, yaitu dengan adanya perdagangan.
Tadi disinggung juga bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal daripada pedagang-pedagang Arab, Persia, dan satu lagi itu dari India, dari Gujarat, pedagang dari Gujarat yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Nah di sini para pedagang-pedagang itu bukan hanya sekedar untuk berdagang, tapi dalam sebuah perjalanan juga mereka itu sebentar untuk singgah, gitu, menetap memerlukan beberapa waktu. Nah di sini terjadi interaksi sosial antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat para pedagang ini. Dengan interaksi seperti itu, karena tinggal di sini di Indonesia si para pedagang itu, akhirnya ada juga yang menikah gitu. Ada juga menikah dengan pribumi, dengan orang-orang Nusantara. Ada yang sampai menikah juga. Nah, di sini untuk menikah itu kan kalau orang Islam harus sama Muslim juga. Nah, di sini ada yang namanya proses pengislaman. Proses pengislaman di mana itu terjadi pertama dari daerah kalau tadi kan dari Aceh ya. Kalau saya lewat ke daerah pulau-pulau Jawa gitu. Karena sentarnya itu dari Pulau Jawa. Memang benar ada di daerah Aceh juga. Tapi di Jawa di sini mulai berkembang gitu pusat Islam. Karena kita mengenal dengan nama adanya Wali Songo yang semua Wali Songo itu terpusat ada di Pulau Jawa yang waktu itu menjadi sebuah basis perdagangan laut Jawa, pasar Selat Sunda, laut Jawa. Nah sebagai area perdagangan. Nah seiring Islam ini menyebar, ini mulai masuk ke dalam untuk hubungan sampai ke pusat kerajaan. Yang tadinya ada Hindu Buddha di sini ya, mulai kesini terkikis gitu, digantikan oleh Islam. Apa tahu seperti pendidikan dalam Islam itu dibangun yang namanya pondok-pondok ataupun surau-surau untuk mengembangkan pendidikan, terutama pendidikan agama. Kalau waktu itu Hindu Buddha dengan adanya pura ataupun kuil-kuil yang telah dibangun. Nah dengan orang Islam ini membangun surau ataupun masjid-masjid untuk sebagai pusat pendidikan atau pusat peribadahan. Ya, Islam di sini kan waktu kalau Hindu Buddha menggunakan budaya dengan sesajen dan lain sebagainya. Dan ini di Islam dicerdaskan bahwa ternyata ada zat yang maha kuasa yang agung, bukan tidak berupa tapi dia nyata, itu ada faktanya gitu. Maka segala bumi dan isinya itu adalah ciptaan zat ini. Apakah ciptaan ini sama seperti manusia ataukah sama seperti makhluk? Nah disinilah diperdalami di surau-surau itu untuk sebagai basis pendidikan. Terus dari sisi pernikahan, mungkin kebudayaan, kultur budaya, di juga ada akulturasi kebudayaan. Salah satunya contoh budaya syukur ataupun salamatan yang dimana untuk pasukan tidak semata-mata langsung masuk budaya Islam itu berpasukan, tapi harus ada sebuah proses yang dimana proses Islamisasi ini sesuai dengan kultur ataupun budaya yang dimasuki gitu. Enggak. Seperti halnya salah satu contoh budaya seperti apa sih? Sekaten. Apa? Sekaten apa? Sekaten. Yang itu yang seperti nyebal yang ke laut yang kayak gitu, sajian kayak gitu. Nah, pertama itu diakulturasikan gitu sebagai bentuknya itu. Memang yang tadinya misalnya dengan mata-mata dan sebagainya digantilah bentuk-bentuk syukur itu gitu. Bentuk-bentuk sajian itu bukan lagi menjadi misalnya kalau saja misalkan dari sajian ke laut itu kan Hindu Buddha gitu ya, akulturasi budayanya. Nah, kalau Islam itu ya cukup dengan adanya syukuran, misalnya makan bersama, misalnya syukuran wiridan ataupun misalnya salawatan misalnya digantikan dengan itu. Nah, Islam itu untuk diterima di Nusantara itu ya tidak saklek gitu, tapi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat itu gitu. Jadi tidak langsung plak semuanya dipakas tuntas habis gitu. Tapi diperkenalkan secara halus dan secara lembut gitu, tidak dengan secara kekuatan. Tapi 8 tahun ke sini ketika Islam itu semakin kuat ya, salah satu prosesnya itu adalah berdirinya sebuah negara atau tatanan kenegaraan. Seperti ya membuat negara ataupun suatu kerajaan yang berbasis Islam gitu. Nah di sini mulai terjadi peperangan dan politik
yang terjadi di Nusantara, sehingga kerajaan-kerajaan yang dulu Hindu dan Buddha itu bergeser gitu menjadi Islam gitu, kerajaan-kerajaan itu. Mungkin tambahannya mungkin rekan-rekan ada yang menambahkan. Tambahan lagi mungkin yang masuk Kang Agung ini, kalau kita menilik ke arah Jawa mungkin dapat dikatakan kejawen. Nah, kejawen ini bukan proses akulturasi antara budaya Hindu yang sebelumnya dianut oleh orang Jawa yang sangat kuat, kemudian masuklah Islam di sana. Islam kita ketahui bahwa Islam itu datang dengan cara damai, tidak dengan cara kekerasan seperti negara-negara lain mungkin seperti Belanda, tapi Islam datang ke Indonesia untuk menancapkan tariknya dengan cara damai, yaitu dengan memperlihatkan bahwa nilai-nilai inilah yang sebenarnya yang baik untuk kehidupan. Jadi bukan hanya tentang proses mental, mungkin dapat dikatakan mental, apakah itu Tuhan, apakah itu Islam di sini mengenalkan dengan cara pola hidup sehat mungkin gitu, seperti kita ketahui jika makan daging babi kita akan apa gitu. Nah, jika kita minum alkohol kita akan seperti apa, itu mungkin tambahan dari saya Jawen. Menik lagi kepada zaman awal masuknya Islam, selain perdagangan, Islam juga di sini menancapkan kepentingannya pedagang gitu. Cuman bagaimana agar Islam ini diterima dengan baik gitu lewat perdagangan, walaupun pada akhirnya Islam juga melakukan suatu proses Islamisasi gitu. Nah, sedikit refleksi mungkin, jika kawan-kawan memeluk Islam karena apakah akibat itu turunan atau apa sih gitu yang kawan-kawan merasakan dari Islam itu gitu. Itu mungkin refleksi, apakah ketika orang tua kita Islam kemudian menurunkannya ke Islam, apakah kita ikut Islam? Mungkin pasti ada jawaban gitu, esensi dari itu. Nah, sedikit refleksi bagi kawan-kawan itu mungkin. Saya gitu aja mungkin. Mungkin ada yang lebih lagi, silakan. Kalau saya sih dari kejawen sendiri, kalau saya tahu karena saya berasal dari Jawa, kejawen ini bukan dari akulturasi dari Hindu. Sebenarnya kejawen ini dari nenek moyang sendiri. Kejawen ini sebenarnya kalau di kejawen ini nggak beda sih, emang agak ada kesamanya, ada namanya itu pakai sejajan itu. Cuman bedanya dengan Hindu, kejawen ini lebih benar yang kalau itu kata Bang Rahmat katakan, ada unsur menyatu dengan alamnya, ada dimana mereka lebih percaya kepada leluhur mereka sendiri, leluhurnya pernah membuat sekian dan itu pasti akan jadi patokan pada orang Jawa sendiri. Seperti contohnya saja kalau laki-laki itu harus punya piaraan burung perkutut misalnya, orang Jawa itu misalnya, terus punya keris, itu punya sebagai alat perkutut itu piaraannya ya. Kalau keris itu untuk seperti pelindung diri, terus punya istri, harus punya istri. Dan situ lagi itu punya kawasan itu kendaraan dan rumah, itu harus jadi. Kalau yang kejawen itu sih kalau yang saya tahu seperti sedikitnya. Dan juga kalau tadi masuknya bangsa asing ke Indonesia, kan diawali juga oleh bangsa-bangsa Portugis, Spanyol. Dan tadi kalau pembahasan dari pembicara itu adalah masuknya Islam, bagus juga karena ada yang unik dari, kalau kita ngambil dari budaya Indonesia yang tadinya adalah dari segi pertunjukan ya. Kalau dari pertunjukan itu dulunya Indonesia, pertunjukan itu bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk disembahkan kepada Sang Hyang atau nenek moyang kita. Dulu memang seperti itu, atau juga untuk tradisi memburu. Misalnya ada suku di mana dia memburu sebuah babi. Dia ada tradisi dulu, dia memainkan sebuah teater misalnya, sebuah pertunjukan yang penontonnya itu bukan untuk kawan-kawannya, tapi untuk Sang Hyang yang di atas misalnya, yang dia percayai gitu ya, ada untuk bisa membantu dia memburu. Seperti itu. Terus masuknya Islam ini merubah kepada pertunjukan juga. Pertama adanya bukan Islam aja sih, masuknya asing lah. Berubahnya kepada tatanan budaya itu. Berubahnya dari teater yang tadinya untuk memuja atau ya untuk memberikan sesajen lah, pertunjukan itu jadi sebuah tontonan, dimana yang tadinya hanya satu orang aja ya, dengan penontonnya itu adalah Sang Hyangnya sendiri katanya, jadi sebuah penontonan kepada rakyat. Muncullah sebuah teater rakyat, Longser itu. Ada juga namanya teater Cepung kalau nggak salah daerah Riau itu tadinya adalah teater, kalau nggak salah dia teater itu hanya untuk memuja, dan masuknya asing dia berubah menjadi pertontonan dan
dari ceritanya pun sesuai dengan masuknya penjajah. Misalnya masuknya Hindu ke Indonesia, berubah ceritanya itu menjadi sebuah cerita yang tadinya rakyat biasa menjadi cerita Ramayana, karena asumsi politik ya yang ada di sana untuk menyebarkan agama Hindu. Adanya Mahabharata, Ramayana disajikan di sana, dan masuk juga ternyata pas masuk Islam ada lagi cerita-cerita seperti cerita Adam, cerita Amir Hamzah dan lain-lain. Dan itu menurut saya masuknya asing ke Indonesia mempengaruhi, banyak sekali yang mempengaruhi Indonesia di budaya di Indonesia, satunya di segi pertunjukan itu sendiri. Itu saja sih dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Ada? Sofian? Jadi itu pertanyaan apa tuh? Ya, mungkin tadi ada yang ditanya saudara Irwan. Bertanya, sebenarnya bukan bertanya, sedikit Unek-unek lah ya. tadi kan Aceh disebut Islam di Mekah karena orang-orang bangsa-bangsa dari katanya tadi bangsa-bangsa dari Mekah tuh masuk ke Indonesia melalui Aceh dulu dan tapi setahu saya lihat di TV itu kenapa Aceh disebut Serambi Mekah karena orang-orang Indonesia yang akan pergi naik haji itu singgah dulu di Aceh, dan memang ada itunya kayak perbentukan hotel pelatihan seperti itunya, cuman sekarang sudah jadi Tahu nggak sih? Tahu. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Bertanya kayaknya Pak Moderator. Ya, siap. Jadi gini kan seperti yang kita ketahui ya, hancurnya atau vakumnya kekuasaan di Nusantara menyebabkan masuknya kolonialisme Barat ke Nusantara kan. Nah, yang jadi penyebab yang saya tanyakan, apakah agama cukup mendominasi terjadinya peperangan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara? Itu aja sih, seperti Islam sama Hindu jadi peperangan, apakah cukup mendominasi? Itu siapa aja sih boleh jawab? Kalau Apalagi pembicara. kalau saya sih pandangan, kalau saya waktu kemarin diskusi juga berpikiran kenapa Indonesia yang tadinya yang diceritakan bahwa Indonesia itu negara yang sangat toleransi, dibuktikan dengan banyaknya negara yang menjajah kita, toleransinya menerima sangat, tapi dampaknya adalah sebuah budaya itu yang diserap oleh negara kita menjadikan sebuah, salah satunya adalah peperangan. Menurut saya mengapa memang terjadi peperangan itu, saya berpikiran memang mungkin pengaruhnya satunya adalah ajaran agama yang masuk. Perbedaan agama ini yang jadi beda apa ya, sikap dan ideologinya mungkin ya. Mungkin kalau misalnya di sini ada berapa orang, 5 orang misalnya contoh, Kang Ardi dari udah nganut Hindu duluan dan tiba-tiba ada masuklah Islam, pasti akan ada pertentangan. Nah mungkin dari situ juga yang membuat clash dari satu budaya lah, jadi berbeda agama itu bisa menjadi salah paham, itu bisa juga menjadi salah satu penyebab adanya peperangan. Dan kalau kemarin dibahas juga katanya adanya bangsa asing yang ingin memecah belah itu karena ingin menguasai wilayah Indonesia. Mungkin itu salah satu juga alat sebagai tanda kandang ini yang lama menjajah Belanda lah, yang lama menjajah kita di sana memakai politik mungkin mengadu domba. Bisa juga menggunakan caranya adalah karena karena toleransinya tinggi, dan karena toleransinya tinggi pasti akan banyak perubahan asimilasi dan akulturasi budaya yang ada. Mungkin bisa juga diadu domba dengan perbedaan itu. Seperti itu sih kalau saya pandangan saya. Saya kan menjawab dari Kang Munir tadi kan. Kang Munir teh bertanya dengan refleksi Islam. Mengapa itu? Masuk Islam turunan temurun gitu. Apakah Anda mengerti sampai apakah turun temurun atau apa? Iya, jelas terpengaruh Kang. Soalnya gini, orang tua itu kan mendidik kita untuk menjadi Islam gitu, menjadi Muslim lah gitu ya. Karena apa? Karena orang tua itu udah mempunyai keyakinan bahwa sudah matinya itu akan membutuhkan pertolongan dari orang yang masih hidup. Maksudnya kan? Jadi maksud nggak? maksudnya mungkin tidak ada dalam Islam kan ada anak soleh. Untuk apa ada anak soleh itu karena ketika orang tuanya misalnya kan rata-rata orang tua itu mati duluan katanya. Doakan nih. Parah.
Belengnya tengen aku nggak baik lah. adalah anak yang mendoakan orang tuanya sampai kapanpun, mau orang tuanya masih hidup ataupun sudah tidak ada di dunia ini, masih mendoakan. Nah itu gunanya anak soleh. Nah, bagi kawan-kawan sebenarnya nilai atau esensi Islam dalam kehidupan kawan-kawan sendiri sih bagaimana gitu? Esensi dan nilai-nilai Islam menurut tinggal kawan-kawan itu bagaimana sih? Semuanya